Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya. Saat ini kita memasuki bab berikutnya, yaitu tentang wudhunya Rasulullah SAW. Yang mana saat ini kita sudah memasuki bab ke-26. Sebelumnya kita di bab 25 membahas tentang lauk pauknya Rasulullah SAW. Sekarang kita membahas tentang wudhunya Rasulullah SAW. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita memulai seperti biasa, yaitu Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita melanjutkan dari kajian kita tentang kepribadian Rasulullah SAW, budi pekerti Rasulullah SAW. Yang mana hari ini kita memasuki bab ke-26. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan kalian mendengarkan dari video sebelum-sebelumnya untuk menyempurnakan dari kajian-kajian kita mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW. Alhamdulillah sekarang yaitu memasuki bab ke-26. Babu maja'a fi sifati wudu'i Rasulillah SAW. Bab menjelaskan tentang wudunya Rasulullah SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, anna Rasulullah SAW kharaja minal khala'i faqurriba ilaih ta'am faqalu ala na'tika biwudu qala innama umirtu bilwudu idza qumtu ila shalah. Rasulullah SAW keluar dari sebuah jamban atau keluar dari sebuah WC atau kamar mandi, maka dihidangkanlah kepada beliau suatu makanan. Kemudian para sahabat radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah SAW, apakah kami perlu untuk menyediakan yaitu air wudhu, ataupun di sini ulama mengartikan yang dimaksud dengan wudhu di sini adalah cuci tangan. Beliau menjawab, Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya aku disuruh berwudhu apabila aku melakukan sholat. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, aku diperintahkan untuk berwudhu ketika aku hendak melakukan sholat. Jadi di sini bisa dipahami bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan tentang wudhu di sini adalah wudhu yaitu berupa wudhu ketika sholat. Namun nanti ada hadis-hadis sebelumnya yang menjelaskan tentang wudhu. Dan karena di dalam hadis-hadis di kitab Kutubus Sittah tentunya banyak tertulis tentang wudhu ini, pembahasan tentang wudhu atau tentang cuci tangan. Di kitab Sahih Bukhari dan lain-lainnya. Namun di sini kita membaca dari karyanya Imam Tirmizi, yaitu tentang himpunan-himpunan yang beliau himpun, pilih-pilihan dari hadis-hadis tentang kepribadian Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita sudah mengenal satu hadis tentang Rasulullah SAW tidak melakukan wudhu ketika beliau hendak makan, yang disajikan makanannya ke beliau, dan beliau tidak wudhu karena habis dari zaman. Tentunya di situ beliau sudah melakukan suatu hal yang lebih bersih. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani' dari Ismail bin Ibrahim, dari Ayub dari Ibnu Abi Mulaikah, yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang bercerita, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghaiti fa utiya bi ta'am
Faqila lahu ala tatawadda'u. Faqala a'usalli fatawadda'. Rasulullah SAW keluar dari buang air atau dari tempat buang air istinja. Maka dipersiapkanlah lagi baginya yaitu makanan. Kepadanya ditanyakan, apakah Anda tidak berwudu? Apakah engkau tidak berwudu? Beliau bersabda, bila aku mau mendirikan sholat, barulah aku berwudu. Di sini tetap hadisnya menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW akan berwudu jika hendak melakukan sholat. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Abdurrahman al-Mahzumi dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Sa'ad bin Huwairis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Salman radhiyallahu anhu bercerita, Qara'tu fi Taurat inna barakat at-ta'am al-wudu'u qablahu wa wudu'u ba'dahu. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahbartuhu bima qara'tuhu fi Taurat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakatut ta'am al-wudu' qablahu wa wudu' ba'dahu. Kubacakan di dalam Taurat bahwa berkah makanan itu karena berwudu sebelum makan serta berwudu sesudahnya. Hal tersebut kukatakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kukabarkan apa yang pernah kubaca di dalam kitab Taurat itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, berkahnya makanan itu disebabkan berwudu sebelumnya dan berwudu sesudahnya. Di sini diceritakan tentang wudu. Ini hadis ini sudah dipilih tentunya, dan di sini dijelaskan tentang wudu. Yang dimaksud di sini wudu yaitu wudunya berwudu. Namun saya pernah mengkaji dalam hadis kutubus sittah, ya kan, di Bukhari maupun di Tirmizi, yang saya temukan tentunya ulama memberikan penjelasan dari gurunya dan dari gurunya bahwasanya yang dikatakan wudu di sini adalah cuci tangan. Adapun wudu yang lebih sempurnanya dengan wudu tentunya lebih afdol, karena ada suatu amalan-amalan yang barokah di dalam wudu tersebut, yang mana di dalam suatu hadis qudsi diceritakan, barang siapa yang ia menjaga dari bersuci ataupun berwudu, maka Allah berikan ia jaminan yang mana tidak akan datang balak ataupun mudarat pada dirinya jika ia menjaga wudu. Tentunya berat teman-teman untuk kita ini senantiasa 24 jam menjaga wudu. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa mengamalkan menjaga wudu. Karena dengan amalan wudu ini pun dan amalan wudu, syukrul wudu, mensyukuri tentang wudu, tahiyatul wudu, waktu itu Sayyidina Bilal bin Rabah memiliki amalan tersebut sehingga telah menyebabkan sendalnya masuk surga terlebih dahulu. Alhamdulillah. Inilah kelebihan dari wudu. Tentunya di sini hadisnya telah dipilih-pilih untuk tidak yang dimaksud yaitu wudunya di dalam sholat. Wallahu a'lam. Dan di sini pun diperkuat dengan kitab Taurat menjelaskan bahwasanya berkah wudu dan sebelumnya. Di sini yang dimaksud wudu di sini tentunya saya kurang memahami dalam hadis ini. Tentunya di sini mengenai wudunya sebelum sholat, karena di dalam wudu tersebut ada hadis-hadis yang memperkuat lagi, sebagaimana hadis qudsi yang saya jelaskan tadi. Allah menjamin dari seorang yang senantiasa menjaga wudu. Tentunya yang dimaksud wudu di sini adalah wudunya wudu di dalam sholat. Wallahu a'lam. Wudu ketika hendak sholat. Diriwayatkan oleh Yahya bin Musa dari Abdullah bin Numair dari Qais bin Rabi'. Hadis ini pun diriwayatkan pula oleh Qutaibah dan
Abdul Karim Al-Jurani. Kedua riwayat itu bersumber dari Qais bin Rabi' dari Abu Hisham Az-Zahadan Zadan yang bersumber dari Salman radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan dari kajian kita tentang wudunya Rasulullah SAW. Wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita di pertemuan berikutnya kita akan memasuki dari bab ke-27 ya, bab ke-27, yaitu menjelaskan tentang doa Rasulullah sebelum dan sesudah makan. Alhamdulillah, berakhirlah kajian kita hari ini. Jika ada yang memberikan masukan kurang dari apa, ada request yang lainnya, silahkan berikan komentar-komentar yang positif sehingga memberikan channel saya makin ke depannya makin saya meningkatkan inovasi dari saya membuat kreator menjadi konten kreator. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, berakhirlah kajian kita ini. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.